Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizabeth Gadisia Putri Heuk dengan NIM 2103030087, kelas C semester 2, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas buku mingguan kedua, yaitu yang berjudul Kesadaran Gen Z, Pemikiran, Kemauan, dan Tindakan Kolektif di Era Media Sosial. Pokok pembahasan yang pertama yaitu kesadaran Gen Z. Gen Z adalah sebuah benda atau alat atau barang elektronik, teknologi kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru. Gen Z selalu diartikan lebih tidak biasa atau didesain secara lebih pintar dibandingkan dengan teknologi normal pada masa penemuannya. Gen Z juga merupakan salah satu teknologi yang sangat berperan pada era globalisasi ini. Sekarang, Gen Z bukanlah benda yang asing lagi, hampir semua orang memilikinya. Tidak hanya masyarakat perkotaan, Gen Z juga dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Sekarang ini memang tiap-tiap dari masyarakat, baik tua maupun muda dan dari berbagai golongan, telah mampu mengoperasikan Gen Z dengan baik. Bahkan Gen Z memang cenderung ditargetkan kepada anak-anak usia sekolah atau remaja. Mereka sekarang ini sudah sangat akrab sekali dengan teknologi yang satu ini. Berbagai kemudahan dan kecanggihan memang ditawarkan dengan mudah oleh elektronik yang satu ini, sehingga mereka seolah-olah mau tidak mau menjadi ketergantungan dengan alat elektronik ini. Pada mulanya, Gen Z memang lebih difokuskan kepada sebuah alat komunikasi, namun semenjak kemajuan zaman, alat ini dipercanggih dengan berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya, sehingga memungkinkan penggunaannya untuk melakukan berbagai kegiatan dengan satu Gen Z ini, mulai dari bertelepon, berkirim pesan, email, foto selfie, atau menfoto sebuah objek, jam, dan masih banyak yang lainnya. Terlepas dari itu, Gen Z juga memiliki dampak positif dan negatif bagi setiap saja penikmatnya. Hampir setiap individu, mulai dari anak-anak hingga orang tua, kini memiliki handphone atau smartphone. Tentu saja, hal ini bukan hanya terjadi tanpa alasan, karena daya konsumsi dan kebutuhan masyarakat saat ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade ke belakang. Kini kebutuhan akan komunikasi dan informasi menjadi hal yang paling penting bagi semua kalangan masyarakat, ditambah dengan mudahnya mengakses berbagai macam fitur yang ditawarkan dari penyediaan jasa layanan dari produsen smartphone itu sendiri dan berbagai provider pendukung. Gen Z memiliki fitur menarik yang ditawarkan dan seringkali membuat anak-anak cepat akrab dengannya. Banyak manfaat positif yang diperoleh dari penggunaan Gen Z yang dikemukakan oleh psikolog, yaitu memiliki teknologi yang canggih. Jadi semua orang dapat dengan mudah berkomunikasi dan juga membangun kreativitas anak atau Gen Z memberi beragam informasi yang juga bisa mendorong anak menjadi lebih kreatif. Adapun intensitas penggunaan Gen Z dapat dilihat dari seberapa seringnya anak menggunakan Gen Z dalam satu hari, atau jika dilihat dari setiap minggunya berdasarkan dari beberapa hari dalam seminggu seorang anak menggunakan Gen Z. Intensitas penggunaan Gen Z yang terlalu sering dalam sehari
maupun seminggu pasti akan mengarah pada kehidupan anak yang cenderung hanya mempedulikan gadgetnya saja ketimbang dengan bermain di luar rumah. Adapun dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Yang pertama, dampak positif penggunaan gadget. Yang pertama yaitu berkembangnya imajinasi. Yang kedua, melatih kecerdasan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan dalam membaca, matematika, dan pemecahan masalah. Yang kedua, dampak negatif dari gadget adalah yang pertama, penurunan konsentrasi saat belajar. Yang kedua, malas menulis dan membaca. Yang ketiga, penurunan dalam kemampuan bersosialisasi. Yang keempat, kecanduan. Yang kelima, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Yang keenam, perkembangan kognitif anak usia dini terhambat. Yang ketujuh, menghambat kemampuan berbahasa. Yang kedelapan, dapat mempengaruhi perilaku anak usia dini. Yang berikut pokok pembahasan yang kedua, yaitu tindakan kolektif di era media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial juga memiliki berbagai manfaat untuk manusia di era modern seperti saat ini. Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dengan media sosial, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan mereka memiliki perasaan yang nyaman menggunakan media sosial yang dapat kita bilang media baru atau new media ini. Media sosial memiliki banyak bentuk, di antaranya yang cukup populer dan paling populer saat ini adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Media sosial juga sejatinya adalah suatu sarana untuk membangun manusia dalam berkomunikasi dengan banyak pihak tanpa mengalami batasan ruang dan waktu. Masalah sosial memang telah mengalami pergeseran dari dunia nyata ke dunia maya, khususnya media sosial. Oleh sebab itu, perlu dibijak dalam penggunaan media sosial, seperti tetap menjaga nilai atau etika di dunia nyata, bersosialisasi kita saat kita komunikasi di dunia maya, tetapi mengutamakan sosialisasi nyata dengan lingkungan sekitar atau saling mengingatkan dan menegur dengan sopan. Adapun manfaat dari media sosial yaitu yang pertama, sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Yang keempat, sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Adapun fungsi dari media sosial. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak menjadi praktek komunikasi dialogis antara banyak audiens. Yang ketiga, media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh gadget dan media sosial bagi pengguna. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa gadget dan media sosial dapat memiliki pengaruh berupa dampak negatif dan positif bergantung penggunaannya.
Karena dari segi usia yang beragam, mempunyai pola pikir yang berbeda pula dalam menggunakan Gen Z dan media sosial. Dalam penggunaan Gen Z yang lebih harus diperhatikan pada penggunaan rentang usia anak-anak karena sangat mempengaruhi perkembangan pola pikir, psikis, dan cara bersosialisasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan edukasi bagi orang tua khususnya untuk memantau porsi pemakaian Gen Z tersebut. Jangan sampai orang tua pun ikut terjerumus dalam dampak negatif sehingga menjadi contoh yang buruk bagi anaknya. Karena pada umumnya seorang anak menjadikan orang tua dan lingkungan sebagai role model. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.